Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil review terkait 2 jurnal internasional. Yang pertama adalah analisis laporan keuangan terkait pentingnya indikator keuangan di perusahaan. Review jurnal ini meliputi latar belakang, tujuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengetahui laporan keuangan, menerapkan alat, teknik analisis, dan metode yang diperlukan untuk menganalisis bisnis. Ini adalah alat diagnostik untuk mengevaluasi kegiatan pembiayaan, kegiatan investasi, dan kegiatan operasional serta sebagai alat penilaian bagi manajemen keputusan dan keputusan bisnis lainnya. Analisis laporan keuangan, masing-masing analisis laporan keuangan digunakan oleh manajer, pemegang saham, investor, dan semua pihak berkepentingan lainnya terkait perusahaan. Mengenai metodologi yang digunakan, selain analisis dan induksi, dalam penelitian ini juga menggunakan metode klasifikasi. Indikator likuiditas yang berbeda digunakan untuk mengantisipasi apakah perusahaan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang tersedia. Untuk perhitungannya, dilakukan analisa data perusahaan manufaktur pada periode 2016 dan 2015. Tujuan penelitian terdiri dari 4. Yang pertama, menentukan, meramalkan, dan mengevaluasi kondisi ekonomi terbaik dan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, menganalisis laporan keuangan dan memberikan informasi bagi manajer keuangan untuk membuat keputusan tentang bisnis mereka. Yang ketiga, melihat situasi di mana perusahaan berdiri dan kemudian memberikan informasi kepada pemegang saham. Yang keempat, mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya dan kemudian memutuskan apakah akan berinvestasi atau tidak. Kita masuk pada pembahasan. Ada berbagai macam metode yang digunakan oleh akuntan dan analisis keuangan untuk menganalisis keadaan keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, tujuan dari analisis keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada manajer keuangan. Artinya, analisis tersebut digunakan untuk membuat keputusan menyeluruh tentang bisnis mereka, menilai posisi keuangan, dan mengukur kinerja suatu perusahaan yang merupakan keterampilan yang harus dimiliki setiap manajer untuk membuat keputusan yang terbaik dan tepat bagi perusahaan. Yang kedua, analisis keuangan adalah analisis neraca masa lalu, sekarang, dan masa depan perusahaan. Artinya, analisis laporan keuangan adalah metode membandingkan, menilai, atau melihat situasi bagian tertentu dari neraca pada dasar pengambilan keputusan. Nilai posisi neraca secara terpisah tidak memiliki analitik yang tinggi dan signifikan. Tetapi, jika kita bandingkan dengan nilai posisi neraca lainnya, maka nilai komparatifnya meningkat. Ini berarti analisis keuangan merupakan kajian terhadap laporan keuangan perusahaan dengan cara menganalisis laporan-laporan tersebut. Yang ketiga, menurut standar akuntansi laporan keuangan adalah penyajian keuangan yang terstruktur dan transaksi yang dilakukan dalam suatu organisasi. Artinya, laporan keuangan utama adalah sarana yang digunakan oleh akuntansi untuk tujuan mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi ekonomi. Yang selanjutnya, yang keempat, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi dan perubahan keuangan. Artinya, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang situasi, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan entitas yang dapat digunakan oleh berbagai pengguna dalam membuat keputusan ekonomi mereka. Laporan keuangan mencerminkan efek kumulatif dari semua keputusan masa lalu manajemen. Laporan keuangan utama adalah standar akuntansi internasional yang meliputi laporan pendapatan dan pengeluaran. Pernyataan ini menunjukkan hasil keuangan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu, baik itu bulanan, triwulan, atau tahunan. Pendapatan di sini mewakili jumlah aset yang dihasilkan melalui operasi bisnis, sedangkan pengeluaran mewakili jumlah aset yang dikonsumsi selama operasi bisnis, di mana selisih antara penghasilan dan pengeluaran merupakan pendapatan bersih atau laba bersih. Selanjutnya neraca. Neraca melaporkan dalam bentuk ringkasan saldo akun aset,
modal, dan kewajiban pada tanggal pendiriannya untuk jangka waktu tertentu, dan denominasi neraca berasal dari asumsi bahwa antara total aset di satu sisi dan total modal dan kewajiban di sisi lain, di mana akan terjadi keseimbangan apabila harta sama dengan utang plus modal. Aset adalah hak atau akses lain ke manfaat ekonomi masa depan yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Liabilitas adalah kewajiban entitas untuk mentransfer manfaat ekonomi sebagai akibat dari transaksi masa lalu, sedangkan modal mewakili hak-hak pemilik di properti perusahaan. Laporan arus kas. Tujuan utama dari tinjauan arus kas adalah untuk memberikan informasi bisnis tentang aktivitas yang mempengaruhi arus kas dan arus kas keluar selama periode fiskal. Dengan kata lain, laporan arus kas melaporkan transaksi dari mana kas dihasilkan dan transaksi yang menggunakan uang tersebut. Metode laporan arus kas ada dua, yaitu metode langsung yang menunjukkan pengumpulan kas dari pelanggan, bunga, dividen, arus kas masuk lainnya, uang yang dibayarkan kepada pemasok dan karyawan serta bunga yang dibayarkan, pajak yang dibayarkan, dan biaya operasi lainnya. Sedangkan metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih dan disesuaikan dengan pos-pos yang ditangguhkan, dipastikan pos-pos non-moneter seperti sebagai depresiasi, amortisasi, dan item non-operasional seperti keuntungan atau kerugian atas penjualan aset. Aliran uang dan pergerakan modal dibagi berdasarkan aktivitasnya, meliputi kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan. Aliran operasional atau aktivitas operasional adalah aktivitas penghasil pendapatan utama perusahaan dan aktivitas lain yang bukan aktivitas investasi atau pendanaan. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang dan investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan ukuran dan komposisi modal ekuitas dan pinjaman perusahaan. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Pernyataan ini menunjukkan perubahan yang terjadi pada ukuran ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu dari perubahan kepentingannya atau dari kegiatan unit usaha yang menjelaskan perubahan modal dan cadangan atas reservasi 1 tahun atau dengan rumus aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas. Dan yang terakhir ada pernyataan catatan penjelasan. Laporan pendapatan perusahaan X yang meliputi penjualan bersih, margin kotor, pendapatan operasional, dan beban atau batas pemasukan. Bisa dilihat contohnya seperti ini di tahun 2016 dan 2015 ya. Terus untuk yang selanjutnya terdapat laporan neraca perusahaan X. Kami menarik kesimpulan bahwa segi likuiditas, keadaan perusahaan lebih baik pada tahun 2016. Segi profitabilitas, ada situasi yang lebih baik di tahun 2016 dan lebih efektif dalam menggunakan aset. Segi perputaran aktiva, dapat diketahui bahwa perusahaan lebih efektif pada tahun 2016. Segi hutang piutang, perusahaan telah lebih sering membayar hutang kepada pemasok pada tahun 2015. Dan segi analisis rasio keuangan solvabilitas jangka panjang, kami melihat bahwa perusahaan kurang dibiayai oleh hutang dalam tahun 2015. Kedua yaitu kondisi sebelumnya kinerja keuangan Baitul Mal wa Tamlil atau BMT, studi kasus di BMT Binama Semarang. Yang pertama, latar belakang. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Indrawati tahun 2008 karena penelitian ini berisi lebih variatif, independen, variabel. Tahun pengujian diambil selama periode 2019 sampai 2013 di BMT Binama Kota Semarang, dan BMT ini merupakan salah satu BMT yang sudah dikembangkan. Hal ini terlihat pada tahun berdirinya yaitu tahun 1992 dan masih beroperasi hingga saat ini. BMT Binama memiliki 1 kantor pusat di Kota Semarang dan 6 kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah, yaitu Ungaran, Ngalian, Weleri, Kaliwungu, Batang, dan Magelang.
Penelitian ini membahas tentang kinerja keuangan BMT Binama yang berada di Semarang dan dilatar belakangi oleh strategi BMT yang diharapkan dapat menjadi forum yang potensial untuk mengembangkan bibit wirausaha baru serta jalan keluar untuk mengatasi jumlah pengangguran yang semakin bertambah. Kehadiran dan perkembangan BMT tidak sekedar menggantikan bank, tetapi juga melakukan berbagai fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh bank syariah yang tepat. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, BMT didirikan sebagai keuangan mikro syariah yang memberikan pinjaman kepada masyarakat menengah ke bawah. Kinerja keuangan yang baik menggambarkan kondisi BMT yang baik untuk menyalurkan pinjamannya sendiri. Penelitian ini merupakan kasus studi BMT Binama Kota Semarang selama tahun 2009 sampai 2013. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan BMT Binama, dan penelitian ini fokus terhadap kondisi kinerja keuangan BMT Binama. Yang ketiga yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian Baitul Mal wa Tamlim atau BMT. Pusat Inkubasi Usaha Kecil mendefinisikan BMT sebagai lembaga penunjang untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. Yang kedua yaitu fungsi Baitul Mal wa Tamlil. Yang pertama, Baitul Mal atau rumah harta karun berfungsi sebagai fungsi sosial, yaitu sebagai pengumpul dana zakat dan pembawa distribusi. Kedua, Baitul Tamwil atau rumah pengembangan properti sebagai pengelola dana zakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecil dan menengah, perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga yaitu operasional BMT. Pinbook mengklarifikasikan simpanan BMT sebagai berikut. Yang pertama, khusus simpanan pokok, yaitu simpanan yang dibayarkan oleh para pendiri honor para pendiri. Yang kedua, simpanan pokok, yaitu simpanan yang harus dibayar oleh semua member. Yang ketiga, wajib deposito, yaitu simpanan yang harus dibayarkan oleh seluruh anggota secara berkala. Yang keempat, simpanan sukarela, yaitu simpanan anggota selain 3 dari deposito di atas. Selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan BMT. Sesuai dengan standar operation procedure BMT, komponen BMT terdiri dari yaitu 1. Neraca keuangan, yaitu menyajikan informasi tentang aset BMT, kewajiban dan ekuitas pada waktu tertentu. Kedua, laporan laba rugi atau perhitungan SHU merupakan laporan yang menjelaskan tentang kinerja dan kegiatan usaha BMT dalam periode tertentu yang termasuk pendapatan dan beban yang timbul dalam operasi utama BMT dan operasi lainnya. Yang ketiga, laporan arus kas, yaitu laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran dari kas dan setara kas. Yang keempat, laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukkan perubahan modal perusahaan BMT yang menggambarkan kenaikan atau penurunan aktiva. Yang kelima, laporan promosi ekonomi anggota menunjukkan ekonomi manfaat yang diperoleh anggota BMT selama 1 tahun tertentu. Yang keenam, laporan perubahan dana investasi terkait mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara pemilik dana atau mitra usaha dan pengelola dana. Selanjutnya, laporan sumber dan penggunaan zakat, infak, dan sedekah menunjukkan sumber dan penggunaan dana untuk jangka waktu tertentu serta saldo ZIS pada waktu tertentu. Yang kedua, sumber laporan dan penggunaan dana hard. Ini menunjukkan sumber dan penggunaan dana untuk jangka waktu tertentu dan saldo hard pada waktu tertentu. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Ini memberikan penjelasan tentang gambaran umum BMT, gambaran umum kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi laporan lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hasilnya adalah yang pertama, kinerja keuangan yang dicapai BMT Binama Kota Semarang selama periode 2019 sampai 2013 menunjukkan predikat cukup sehat. Yang kedua, struktur modal menunjukkan hubungan yang tidak signifikan dengan kinerja keuangan BMT. Yang ketiga, kualitas aset produktif menunjukkan tidak signifikan hubungannya dengan kinerja keuangan BMT. Yang keempat, likuiditas menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan BMT. Yang kelima, efisiensi biaya menunjukkan signifikan hubungan baik secara simultan maupun individual. Yang keenam, efisiensi modal menunjukkan hubungan yang tidak signifikan dengan kinerja keuangan BMT.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.